Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi ya. Semuanya sehat ya? Sehat? Sehat. Baik, untuk memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba silakan bisa dipimpin doanya ya. Yes, we are ready. Oh God, in this moment, we are going to begin our lesson. So that open our eyes and give ourselves to find the best in our life. Amen. Good morning, Katuhi. Morning. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Royan, kenapa Royan? Ada yang tahu? Sakit? Oke, ada yang tahu ya? Baik, untuk hari ini kita akan belajar materi IPAS. Silakan buka buku IPAS-nya ya, diambil buku IPAS-nya. Kalian setiap hari bernapas enggak? Bernapas. Orang hidup itu ciri-cirinya salah satunya apa? Masih bernapas. Nah, kalian tahu organ-organ pernapasan itu apa saja? Apa? Hidung. Apa lagi? Apa? Mulut. Apa lagi? Hah? Jantung. Paru-paru. Apa lagi? Ada yang tahu? Nah, kita akan pelajari hari ini ya. Nah, bagaimana kita mempelajari organ pernapasan? Untuk apa sih kita mempelajari itu? Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita mempunyai organ-organ yang sangat vital untuk bernapas. Nah, organ ini, kalian itu tahu nggak organ ini harus dijaga? Tahu nggak? Tahu. Nah, kita mensyukuri atas nikmat Tuhan, sudah diberikan organ, sudah diberikan oksigen. Kalau kita bernapas itu mengambilnya apa? Apa? Oksigen. Yang dikeluarkan itu apa? Hah? Belum tahu? Belum. Oksigen itu, kalian itu menghirup udara di alam bebas gratis sama membayar? Kalau kalian ke rumah sakit, misalkan kemarin kita pernah kena wabah apa? Corona, betul. Orang itu bernapas itu susah, harus menggunakan oksigen. Satu tabung oksigen mahal apa enggak? Kita setiap hari bernapas gratis. Nah, kita perlu syukuri itu. Cara mensyukurinya adalah menjaga dan merawat organ-organ dalam tubuh. Ya, nah kita akan mempelajari itu. Ya, maka mari kita simak bersama-sama. Kalian catat yang penting, kemudian nanti tanyakan yang tidak atau belum paham. Ya. Baik, sebelum kita memulai, kita bergerak dulu, bisa? Nah, silakan berdiri, kursinya dimasukkan. Kita olah tubuh dulu supaya lebih bersemangat ya. Oke, ikuti video yang di layar ya.
Semuanya mengikuti ya, bareng-bareng ya. Gerak dan lagu. Ayo. Dikit-dikit itu. Ayo yang semangat. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Oke, siap untuk memulai pembelajaran hari ini ya. Oke, perhatikan apa sih itu tujuan kita untuk mempelajari organ pernapasan. Nah, organ pernapasan kita tujuannya mempelajari ini adalah satu, mengidentifikasi organ-organ dalam pernapasan manusia. Jadi kita tahu tuh organ apa sih yang ada pada organ pernapasan manusia pada tubuh kita. Kemudian kita dapat menunjukkan organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan. Jadi organ ini apa nih namanya, misalkan ini tangan. Ini terlibat dalam pernapasan apa tidak? Tidak. Nah, kemudian memahami mekanisme kerja pernapasan pada manusia. Jadi pernapasan itu bagaimana cara kerjanya? Nah, apa sih itu sistem pernapasan? Yaitu pernapasan adalah rangkaian organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Jadi yang diambil itu apa? Yang dihirup oksigen. Yang dikeluarkan apa? Apa? Yang dikeluarkan apa? Hah? Karbon dioksida. Yang dihirup itu adalah oksigen. Yang dikeluarkan karbon dioksida. Nah, untuk apa? Untuk supaya energi tubuh kita itu selalu terjaga. Kamu coba tidak bernapas dalam 1 menit, lemes enggak? Bisa 2 menit, pingsan. 3 menit, lewat nanti gitu. Nah, organ utamanya dalam pernapasan itu yang biasa kita lihat, kita setiap hari tahu ini apa ini? Hidung. Hidungnya lubangnya ada berapa? Hidungnya lubangnya ke atas apa ke bawah? Nah, itulah ciptaan Allah yang sempurna ya. Coba kalau ke atas kita hujan-hujan itu akan masuk airnya.
Kemudian ada faring. Faring itu di dalam ya. Jadi kita tidak bisa melihat langsung faring. Kemudian ada laring. Tenggorokan sini, pangkal tenggorok sini. Kemudian ada trakea. Trakea di bagian tenggorokan. Ya, ada trakea namanya. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru itu yang untuk menyaring udara tadi ya. Paru-paru. Kemudian ada bronkus dan ada diafragma. Nah, ini sistem organ pernapasan yang utama yang ada dalam tubuh kita semua manusia. Nah, ini ya. Jadi di sini ada hidung, ada faring, ada luring, kemudian ada trakea, ada bronkus, ada paru-paru dan ada diafragma. Nah, ini bentuk apa? Paru-paru, ya. Ini ada paru-paru kanan, paru-paru kiri. Kemudian ada otot-otot bronkus kiri. Ada otot-otot dinding bronkus, ya. Bronkus itu adanya di dalam paru. Ya. Nah, inilah yang nanti akan menyaring udara. Kemudian udara ini, kemudian oksigen itu akan diserap, diambil oleh apa? Oleh darah. Sehingga darah itu menuju ke seluruh tubuh itu sudah mengandung oksigen yang bagus untuk tubuh. Kemudian di dalam paru-paru ini juga oksigen itu akan ditukar ya. Jadi darah itu akan masuk ke paru-paru yang dari seluruh tubuh, itu yang mengandung karbon dioksida kita akan keluarkan melalui pernapasan. Udara yang masuk berupa oksigen itu akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan ini ya. Silakan kalian simak baik-baik. Bentar. Hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh hewan maupun manusia, hewan maupun tumbuhan. Sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru? Ya, Bimo.
Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh Tito, karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak Lula? Pernah banget Tipo. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Tipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Tipo, tahu gak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernapasan dada yang ingin kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Jelasin dong Tipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Tipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sedang nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke, itu tadi sistem pernapasan pada manusia.
Ada dua pernapasan ya, iya nggak? Coba ada pernapasan perut, ada pernapasan hidung. Coba kalian bernapas, ambil udara atau tarik, lepas. Rasanya di dada itu mengembang, mengempis, begitu apa tidak? Iya. Pada saat menarik, itu udara masuk melalui apa? Terus menuju kemana? Kemana? Apa? Di pangkal tenggorok tadi apa namanya? Apa? Terus menuju ke tenggorok. Tenggorok apa namanya? Trakea. Kemudian menuju ke batang yang ada di paru-paru. Batang apa namanya tadi? Batang apa? Apa? Bronkus. Kemudian menuju selaput-selaput dalam paru. Nah, kemudian di paru-paru itu terjadi pertukaran apa dan apa? Apa? Oksigen dan karbon. Oksigen itu yang kita hirup atau yang kita keluarkan? Yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Paling bagus bernapas itu melalui hidung apa melalui mulut? Kenapa? Ada apa? Ya, di hidung kita, coba semuanya. Ada hidung? Ada bulu-bulunya nggak? Selain bulu-bulu halus, ada juga lendirnya untuk menyaring apa? Ya, kotoran-kotoran yang terbawa oleh udara. Sehingga udara yang masuk ke paru-paru, udara yang bersih, sehat. Ada kotorannya nggak kira-kira? Nah, kalau yang sudah masuk, karena sudah tersaring, baik di hidung ataupun di apa? Tenggorokan. Tenggorokan ada bulu-bulunya juga di dalam tenggorokan itu. Sehingga udara yang masuk ke paru-paru itu adalah udara yang bersih. Maka kita harus menjaga kualitas udara di sekitar kita supaya udara yang kita hirup atau yang kita untuk bernapas itu udaranya bersih. Ya, gitu. Dari tadi apa yang Mbak Guru sampaikan, apa yang kalian lihat dalam sebuah video, ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas? Baik. Untuk selanjutnya, kalian silakan nanti kerjakan LKPD yang Bapak bagikan. Kalian tulis bagian-bagian utama pada organ pernapasan manusia. Nah, kalian tinggal memilih. Sini sudah ada jawabannya. Tinggal kalian masukkan ke kotak yang sudah tersedia ya, kotak yang sudah tersedia. Yuk, dikerjakan. Kasih nama, ya, dikasih nama, kemudian dikerjakan. Oke, sudah selesai semua? Sudah.
Oke. Kalau sudah selesai, coba Pak Guru tes kalian masih fokus nggak? Halo. Hai. Hai, hai. Hello, hello. Hai, hello. Ya, tepuk tangan. Baik. Kalian sudah memahami, sudah tahu organ pada pernapasan manusia. Paham sudah? Sudah tahu? Organnya apa saja? Coba sebutkan kamu. Dimulai dari apa? Terus? Laring. Kemudian? Paring. Terus? Hah? Apa? Trakea. Kemudian? Masuk ke? Apa? Ya, paru-paru. Di dalam paru-paru ada apa itu? Bronkus sama? Di ujung bronkus ada? Apa? Al. Nah, itu adalah organ utama dalam pernapasan manusia. Nah, Pak Guru punya ini ya, gambar organ pernapasan manusia. Nanti satu persatu maju coba untuk menjodohkan ini. Ini kan hidung itu letaknya di mana, paru-paru itu yang mana, bronkolus itu yang mana, trakea yang mana. Nah, kalian nanti Bapak tunjuk maju satu-satu, kemudian tempelkan. Ini sesuai dengan organ pada pernapasan manusia, sesuai dengan namanya. Bisa? Coba dari Jubai dulu, maju, Mas Jubai. Dimulai dari apa? Hidung, mana hidung? Ya, tepuk tangan. Nah, sudah satu saja bergantian. Coba kamu maju. Setelah dari hidung, udara dihirup oleh hidung masuk ke mana? Masuk ke? Paring, betul. Apa? Apa? Paring, betul. Nah, setelah paring, maka dia akan menuju kemana coba? Ayo, maju. Ayo, menuju kemana? Menuju ke laring atau pangkal tenggorokan. Udara dari hidung menuju ke paring, kemudian masuk ke laring atau pangkal tenggorokan. Setelah dari laring, maka akan menuju kemana coba Bilqis? Maju. Menuju ke bronkus. Betul apa salah? Coba siapa yang bisa membetulkan? Ya, coba Kevin. Apa yang betul? Menuju ke apa itu? Trakea, betul. Tepuk tangan. Lanjut, coba. Setelah ke trakea, organ apa lagi? Ayo. Dinda. Kemana? Ke paru-paru, betul ya. Menuju paru-paru. Di paru-paru itu ada apa saja, ayo? Yo. Coba. Coba si Rizky maju.
Ayo, apa ayo? Di dalam paru-paru itu masuknya lewat apa dulu? Apa? Apa? Bronkus, oke. Tepuk tangan. Nah, ini setelah ke bronkus itu di pangkal paling ujung pada selaput-selaput yang kecil itu apa namanya coba? Ayo, si Aisyah. Ini ada dua nih, jangan sampai salah nih. Masih ada dua, tinggal satu. Apa namanya? Namanya ya, betul. Baik, sudah paham ya? Paham. Organ pernapasan manusia ada hidung, paring, laring, trakea, paru-paru. Di paru-paru ada bronkus, ada alveolus. Nah, kemudian siapa coba yang bisa menjelaskan bagaimana proses pernapasan manusia? Oh ya, oke. Jubai coba maju. Nanti bergantian itu ya si Aisyah. Coba dijelaskan, silahkan. Sini. Pernapasan pada manusia. Pernapasan manusia melalui hidung ke paring, habis itu laring, melalui trakea, habis itu ke paru-paru, menuju ke bronkus, berakhir di alveolus. Oh ya. Baik, tepuk tangan untuk Jubai. Silakan kembali ke tempat itu. Boleh ini dan ini. Coba si Aisyah maju. Silakan kamu jelaskan bagaimana manusia itu bernapas, menghirup udaranya di mana dulu? Tuh. Jadi pernapasan manusia itu yang pertama melalui hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima itu paru-paru. Di dalam paru-paru itu ada bronkus dan yang terakhir alveolus. Oke, tepuk tangan. Nah, itulah pernapasan pada manusia. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana udara yang sudah masuk ke paru-paru? Udara yang sudah masuk ke paru-paru, ya betul. Tadi udara ini kan dihirup melalui hidung menuju ke laring, kemudian ke tenggorokan atau trakea, kemudian menuju paru-paru. Nah, bagaimana udara yang sudah ke paru-paru ini? Udara yang sudah masuk ke paru-paru nanti di alveolus ini, udara itu akan ditukar, betul. Jadi oksigen yang masuk kita hirup itu akan dibawa oleh darah menuju ke seluruh tubuh. Jadi tubuh kita sehat. Kemudian darah yang sudah mengandung karbon dioksida dalam tubuh itu akan dikeluarkan melalui hidung kita. Begitu. Itulah sistem pernapasan pada manusia. Jadi kita menghirup udara itu namanya oksigen. Kemudian yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Begitu. Paham? Jelas? Oke, kalian sudah mempelajari apa itu organ pernapasan pada manusia ya? Kalian apa yang kalian dapat ambil dari pembelajaran hari ini? Coba dari sini dulu apa? Jadi tahu bagaimana cara organ pernapasan manusia. Ya, menjadi tahu apa itu organ pernapasan manusia. Dari sini apa? Cara bernapas, jadi tahu cara bernapas. Dari sini apa? Ayo. Apa yang kalian pelajari hari ini? Nah, jadi tahu kalau udara yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Terus yang dari sini apa yang dipelajari? Ya, menjadi tahu
letak organ manusia. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Jelas? Kalau sudah cukup jelas, mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini ya. Selanjutnya nanti akan kita pelajari itu fungsi-fungsi dari masing-masing organ pernapasan. Kita hari ini baru tahu organ-organnya saja, tapi secara fungsi khususnya kita belum pelajari. Di pertemuan selanjutnya nanti akan kita pelajari hal itu. Dan sekali lagi Bapak berpesan bahwa organ-organ dalam tubuh ini kita harus jaga, karena organ yang diberikan Tuhan kepada kita ini sudah begitu luar biasa dan maha besar. Makanya semua organ yang diciptakan ini sudah sesuai dengan fungsinya, dan kita harus menjaga itu. Kita menjaga itu karena organ-organ ini tidak ada penggantinya kalau sudah rusak. Bagaimana cara menjaganya? Paru-paru dijaga tidak merokok, jadi paru-parunya tetap bersih begitu ya. Dan semua organ yang ada pada kita itu harus kita jaga, karena ini semua adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cara mensyukurinya itu dengan merawat dan menjaganya. Paham? Bisa dilakukan? Baik, mari kita syukuri hari ini dengan kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada kesempatan hari ini. Silakan Mas Adit, bisa dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.